pembuktian ya, keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum itu tadi menghadirkan adalah ada 4 saksi ya. 4 saksi dihadirkan, yaitu pertama yang dihadirkan adalah kuasa hukum. Makanya tadi kami keberatan pertama untuk saksi yang pertama tuh saudara Niko itu kok kuasa hukum ya kan memberikan kesaksian padahal dia hanya mendengarkan. Jadi itu kami keberatan karena menurut kami saksi itu seharusnya yang mendengarkan, melihat dan yang merasakan langsung. Tapi saksi yang pertama saudara Niko itu adalah kuasa hukum. Dia hanya dengar dari pemberi kuasa ya, daripada yang namanya tadi disebut saksi korban. Jadi itu yang pertama. Dan saksi yang 3 tadi ya, ada 3 saksi dihadirkan. Keterangan-keterangan yang kami dengar ya, yang kami dengar bahwa mereka tidak melihat ya, tidak melihat secara langsung terdakwa ya kan menandatangani atau membuat tanda tangan palsu atau memalsukan sesuatu ya. Mereka tidak juga melihat, mendengar atau merasakan sendiri perbuatan para terdakwa untuk memberikan keterangan palsu. Jadi tidak ya, jadi tidak melihat. Mereka hanya melihat dari website dan menduga ada suatu ya tindak pidana pemalsuan. Jadi bukan melihat peristiwa ya atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ya. Itu ya. Jadi kesaksian hari ini tidak ada satupun saksi yang melihat bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan atau memasukkan keterangan palsu ya. Jadi 4 saksi tadi hadir, tidak ada satupun yang melihat gitu ya. Dan ya gimana ya kita dari 4 saksi tadi ya kita melihat belum ada yang melihat bahwa terdakwa ini melakukan apa yang dituduhkan. Karena ya harus, ini kan tindak pidana, harus ini merupakan pembuktian material ya. Jadi harus benar-benar melihat itu perbuatannya, bahwa dia melakukan itu gitu loh, melakukan pemalsuan itu ya. Jadi tadi semua saksi tidak ada satupun yang melihat. Bahkan saksi yang pertama ya hanya mendengar ya, auditu lah istilahnya ya. Ya terus yang berikut tadi juga banyak sekali keterangan-keterangan yang sebenarnya itu adalah merupakan kewenangan daripada undang-undang PT ya. Masalah kerugian itu harusnya kan dilakukan RUPS dulu ya. Bagaimana bisa mengkategorikan itu kerugian kalau ajak laporan keuangan belum ada, RUPS juga belum ada yang sudah menyatakan bahwa ini ada kerugian. Nah harusnya kan ini tidak bisa dikategorikan masuk kepada tindak pidana gitu loh. Ini kan perusahaan ya, ini perusahaan, ini PT ya, harusnya mengacu kepada undang-undang PT ya. Bagaimana bisa mengatakan ini kerugian kalau undang-undang kalau RUPS saja belum dilakukan? Bagaimana? Siapa yang bisa mengatakan, menentukan atau memastikan ini adalah suatu kerugian ya kan? Terlebih perusahaan masih berjalan sampai hari ini gitu kan. Jadi kan di dalam, kalau kita bicara notaris itu ya Pak ya, setiap orang yang dihadirkan itu menghadap, tapi pada kenyataannya itu tidak ada yang menghadap. Nah itu menarik juga tadi, ada keterangan tadi dari saksi ya kan, di dalam akte ya kan jelas menghadap di hadapan notaris, tetapi saksi sendiri ya itu mengatakan dia tidak hadir ya. Pelapor ya dia sebagai komisaris ya kan, dia sebagai pemegang saham pada waktu pendirian atau pendatanganan akte pendirian ya pada tahun 2012. Di dalam akte itu jelas tertulis bahwa menghadap ya, para pemohon itu datang menghadap kepada notaris ya. Yang bersangkutan namanya ada tertulis ya, tertulis di situ bahwa beliau ada di hadapan notaris, tetapi dalam kesaksian tadi beliau mengatakan dia tidak datang. Apakah itu dianggap sah Pak, saksi notaris itu Pak? Kalau seperti itu Pak, itu tidak hadir Pak. Kalau menurut saya, kalau tidak ada di hadapan itu ya jelas dapat dikategorikan ya cacat hukum ya. Ya, tapi menurut saya ya itu harus kita pastikan lagi ya, karena memang kalau melihat dari pengakuan tadi bahwa tertulis di hadapan, tetapi ternyata pengakuannya tidak hadir gitu loh.
Nah, terus Bahkan ada beberapa tanda tangan yang kita tunjukkan yang bersangkutan ragu, agak ragu-ragu mengakui bahwa ini tanda tangannya atau bukan gitu loh. nah kalau bicara soal itu Pak, siapa ini yang kira-kira yang memalsukan tanda tangan? Nah itu saya tidak tahu, saya ini kan lagi di dalam proses. Kalau yang untuk akte nomor 12 itu kan kita artinya bukan itu yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan akte nomor 17, ya kan? Tapi dalam persidangan tadi jelas, ya, jelas sekali bahwa semua saksi tidak melihat bahwa terdakwa ini melakukan pemalsuan, baik pemalsuan surat maupun memberikan keterangan palsu. Semua mengakui itu bahwa mereka tidak melihat langsung. Ya kan? Kenapa ini Pak Leo Handoko itu bisa diajukan sebagai terdakwa kalau itu tidak bisa dibuktikan? Nah itu kan hak dari setiap warga negara untuk melapor. Tetapi seharusnya kan dalam proses penyidikan, ya saya rasa ya kita tidak perlu ya memberikan koreksi terhadap penyidik, ya karena itu kewenangan mereka. Tetapi menurut kami ya ini memang perlu kita uji di dalam persidangan ya. Perlawanan apa Dan yang hari ini dan selanjutnya. perlawanan apa yang akan dilakukan oleh PH Leo Handoko?